Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengijazahkan salawat Anas bin Malik dan shalawat kun. Insya Allah fungsinya untuk melunasi hutang dan lain-lain. Tambahan penjelasan. Kedua, salawat Anas bin Malik dan shalawat kun. 1. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallim. Sebanyak 12.000 kali sehari. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wasallim. Shalawat ini jika diamalkan dengan jumlah tidak kurang dari 12.000 kali setiap hari, boleh lebih, maka keberkahan dalam bidang ekonomi dan keuangan, salah satunya kita akan lebih disukai rekan bisnis, rekan kerja dan disukai banyak orang. Maka jangan aneh nanti banyak YJ mengajak kerjasama dengan kita, sekalipun kita tidak punya modal dengan keuntungan yang banyak, atau bisa juga usaha atau bisnis kita yang selama ini kita geluti akan semakin maju dan terus maju. Biasanya, hal-hal yang membuat rezeki kita susah perlahan dan pasti akan mulai terbuka menuju keberlimpahan. Usaha apa saja yang kita kerjakan pasti membawa untung. Dunia akan berdatangan kepada kita. Orang akan mudah percaya kepada kita sekalipun kita tidak ada modal. Seperti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang beliau setelah mewiridkannya. Banyak yang mengajak kerjasama beliau. Banyak laba atau keuntungan yang diperoleh. Itu semua berkah salawat yang kita baca. Dan yang paling utama kelak kita akan sangat sering bermimpi Kanjeng Nabi dan para wali-wali. Intinya jika kita punya hutang yang banyak, akan ada saja orang yang mengajak kerjasama, yang keuntungannya nanti akan bisa melunasi hutang kita. Yakin ini. Allah kuasa memberi kita, sekalipun mustahil akal kita memikirkannya. Sebagaimana Sayyidina Anas, yang asalnya tidak punya apa-apa, sampai beliau punya beribu-ribu kambing, kebun kurma yang banyak, bisa jadi miliarder. 1000 kali salawat ini dibaca memakan waktu sekitar 30 menit. Jadi kalau 12.000 sekitar 6 jam, ingat, setiap dapat hitungan berapa, bebas, misal dapat 1000 tempel, dan lipat lidah kita ke langit mulut ucapkan di hati, seperti pos terdahulu. Niat menyimpan keberkahan salawat di diri kita, dan agar salawat ini cepat merasakan maunahnya, saat membaca sambil bayangkan tulisan Arab Muhammad, atau sambil memandang tulisan itu. Jika sulit juga, baca sambil titik fokus kita ke tengah dada kita, atau menunduk kepala kita arah dada kita, atau menunduk kepala kita arah dada kita. Karena di dada ini ada induk Nur Muhammad diri kita, tepat di tengah dada. Tapi jika membaca sambil aktivitas, boleh saja bebas, baca sebisanya saja. Intinya cara bacanya tidak ada aturan mengikat. 2. Shallallahu alaika ya Muhammad sebanyak 12.000 kalian sallallahu alaika ya Muhammad. Salawat ini jika dibaca kurang lebih 20 menit dapat 1000 kali. Cara baca sama. Telan air liur niatkan untuk menyimpan berkah salawat. Salawat ini lebih banyak keajaiban yang di luar nalar. Uang yang datang lebih banyak dengan cara-cara yang ajaib. Misalnya tiba-tiba ada uang di kantong kita. Atau saat darurat tiba-tiba ada uang masuk di rekening kita. Atau tiba-tiba ada orang YJ tidak kita kenal kasih kita uang. Puncaknya apa yang kita mau akan terjadi. Misalnya saat kita mau belanja, tinggal niat dan baca shalawat ini, maka secara ajaib uang ada di kantong sendiri dan dapat dipakai seperlunya saja. Shalawat ini banyak diamalkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Dan uang mereka selalu tercukupi sekalipun mereka tidak kerja. Shalawat ini mengandung salawat kun, yaitu awal Tuhan menjadikan Nur Muhammad menjadi bermacam bentuk, dijadikan bumi dan isinya. Makanya pembaca salawat ini lebih banyak hal yang di luar nalar. Puncaknya akan bertemu rahasia diri sebenar diri, yang akan mengenal rahasia nabinya dan Tuhannya. Tetap konsultasikan ke saya apa-apa yang dirasakan selama wirid shalawat ini, agar kalian tidak salah jalan. Karena shalawat ini sering membawa kita ke alam malaikat, alam jin, dan alam arwah. Cara bacanya juga sama. Usahakan sambil bayangkan tulisan Arab Muhammad,
atau membacanya sambil menunduk arahkan ke tengah dada kita, atau cukup titik fokus saat membaca salawat itu di nur yang ada di tengah-tengah dada kita. Sungguh tiap kita itu punya satu bentuk kecil sebuah titik Nur Muhammad sebagai induk nur tubuh kita. Dia bersemayam di tengah dada kita, maka saat bersyalwat arahkan, fokuskan ke tengah dada kita, maka jika syalwat kita itu sampai ke Nur Muhammad tadi, maka bergerak. Gerak dia seperti batu es yang sejuk, kecuali saat darurat misalnya sambil aktivitas membacanya bebas. Jika kalian sanggup membaca kedua syalwat itu masing-masing tidak kurang dari 12.000 kali, maka insya Allah kehidupan kalian tidak akan pernah kekurangan uang. Hutang yang banyak akan bisa dilunasi dengan pertolongan Allah. Yakinlah apa yang kita baca tidaklah sia-sia. Dan kalian juga akan menjadi manusia yang cinta baginda Nabi. Dan dalam jaminan syafaatnya kelak setelah kita meninggal. Atau boleh pilih saja salah satu yang bisa diistiqomahkan. Yang sesuai mau hatinya. Kuncinya salawat ini harus disimpan di tubuh kita. Caranya setiap berhenti istirahat dari membacanya. Misalnya ada kegiatan lain, maka tempel lipat ujung lidah kita di atas langit mulut kita ucap dalam hati, Ya Robbi, izinkan aku simpan keberkahan bacaan syalawat ini di dalam tubuhku. Lalu telan air liur kita yang ada di mulut kita sendiri, tapi harus sering-sering dikerjakan setiap selesai, mengakhiri wiridnya. Atau boleh juga setiap dapat bilangan bacaan salawat 100, atau 200, atau 300, atau 400, atau 500, atau sampai bilangan 1000 kali, berhenti sebentar. Lalu kerjakan seperti di atas, lipat lidahnya ucap di hati, Ya Robbi, izinkan aku simpan keberkahan salawat ini dalam tubuhku. Lalu telan air liur, sebagai isyarat mengunci atau menyimpan keberkahan bacaan salawatnya. Di dalam tubuh, boleh dikerjakan sesering mungkin telan air liurnya, seperti di atas niat mengunci berkah bacaan salawat yang sudah kita baca. Semakin sering ditelan air liur, maka bukti nyata akan segera dirasakan tubuh kita dan muka kita terlihat pancaran salawat, karena yang kita baca sudah kita simpan. Cara ini juga ampuh menguatkan wadah batin kita. Untuk keberkahan salawat yang kita baca, awali baca salawat Ibrahimiyah baru lanjut baca salawat yang mau diamalkan. Jika istirahat dan mau memulai lagi awali membaca salawat Ibrahimiyah, biasa dibaca di saat tahiyat akhir. Karena salawat ini adalah salawat pembawa keberkahan dari semua salawat di dunia. Terakhir saya berikan ayat surah At-Tariq 117 untuk menguatkan jasad kita, agar di saat kerja atau wirid tubuh kita tetap sehat dan kuat. Baca ayat ini 4 kali. Tiup di tangan lalu telapak tangan kita disapukan seluruh tubuh. Insya Allah tubuh akan tetap kuat, sekalipun kita sering wirid dan bekerja. Kerjakan tiap selesai salat, atau cukup dibaca setiap kita mau wirid. 1. Walas sama'i walat tariqi. Arab Latin, wa ma adraka mat tariq. Artinya, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? 3. Lan najmu lathaqibu. Arab Latin, an najmu saqib. Artinya, yaitu bintang yang cahayanya menembus. 4. In kullu nafsin lamma alaiha hafidh. Arab Latin, in kullu nafsin lamma alaiha hafiz, artinya tidak ada suatu jiwa pun diri, melainkan ada penjaganya. 5. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Arab Latin, falyanzuril insanu mimma khuliq. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. 6. Khuliqa min ma'in dafiqin. Arab Latin, khuliqa min ma'in dafiq. Artinya, dia diciptakan dari air yang dipancarkan. 7. Yakhruju min baini lis-sulbi wal taraibi. Arab Latin, yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Artinya, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Dibaca 4 kali, tiupkan ke telapak tangan, sapukan ke tubuh kita. Insya Allah semalam suntuk tetap kuat untuk berwirid karena tenaga kita bertambah 2 kali lipat. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul rantai sanad seperti pada pos terdahulu. Saya Astolani bin Bapak Suhadi mengambil ke Guru Tilah. Beliau mengambil Tuan Guru Kiai Hajo. Anang Ramli, Haq. Kang Astolani, nomor WhatsApp 088 980 88886. Bersambung ke penjelasan ketiga.